Selamat ulang tahun yang ke-33 untuk Arema. Sukses selalu Arema. Salam satu jiwa. Wah, ini adalah salah satu klub yang memiliki basis supporter yang besar di Indonesia, dan juga salah satu klub yang benar-benar mengutamakan sepak bola menyerang secara menarik. Ada banyak cerita tentang Arema yang ingin saya sharing di video kali ini kepada teman-teman secara umumnya, dan khususnya kepada para supporter dari Arema, yaitu Aremania. Pada saat saya pertama kali menjadi komentator di Liga Indonesia, pada saat itu saya sempat juga dalam beberapa pertandingan mendapatkan tugas untuk mengomentari pertandingan dari Arema, dan pada saat itu saya sudah bisa melihat bahwa Arema adalah salah satu tim yang betul-betul terfokus untuk bisa menunjukkan keterampilan mereka dalam urusan mencetak gol dan juga dalam urusan untuk membuat sebuah pertandingan sepak bola itu menarik. Bagaimana caranya pertandingan sepak bola itu berjalannya menarik, teman-teman? Yaitu dengan bermain secara benar. Kalau bermain bagus itu adalah tergantung persepsi masing-masing yang melihat apakah tim bermain indah atau tidak. Tapi bermain benar adalah dengan cara mengikuti taktik yang diterapkan oleh pelatih dari tim. Dan kita lihat dari musim ke musim ada naik turunnya performa Arema. Tapi secara penampilan di atas lapangan kita perlu jujur juga bahwa penampilan Arema bisa dikatakan impresif. Walaupun dalam beberapa musim terakhir kita lihat Arema sulit ya untuk bisa bersaing di papan atas bersama tim-tim lainnya. Tapi paling tidak mereka tidak mencoba untuk mengganti identitas mereka dengan cara bermain cepat, dengan cara terus mengandalkan short ball passing atau umpan-umpan jarak pendek antar para pemain. Dan salah satu momen yang spesial yang saya alami sebagai komentator sepak bola adalah ketika saya juga menjadi bagian dari Indonesia Super League musim 2009-2010 pada saat Arema Indonesia menjadi juara. Pelatih yang baru, mayoritas pemain-pemain muda di skuad Arema saat itu tentu membuat banyak pihak ragu apakah tim ini bisa bersaing di papan atas atau tidak. Tapi ternyata dengan mengandalkan banyak pemain muda plus pemain-pemain asing yang bisa perform, yang asal Singapura kita tahu, ada Muhammad Ridwan, ada Noah Alamsyah, justru Arema menjadi salah satu tim yang produktif dan bisa menjadi juara di Indonesia Super League. Dan kita melihat tangan dingin dari pelatih Robert Rene Alberts yang pada saat itu baru menjalani musim pertamanya sebagai pelatih di Indonesia. Tapi ia mengandalkan bakat pemain-pemain lokal juga yang cukup banyak, dan juga energi para pemain asing yang bisa dikombinasikan menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan. Dan ada beberapa pemain dari skuad Arema Indonesia yang menjadi juara pada musim tersebut yang ada di skuad Arema FC saat ini. John Alfaridzi, Dendi Santoso adalah dua sosok tersebut. Yang mana John Alfaridzi juga dipanggil oleh tim nasional Indonesia oleh Shin Tae-yong ya. Dan ada sebuah kemajuan yang luar biasa dari Arema ketika mereka sekarang mulai mengorbitkan pemain-pemain lokal lebih banyak lagi. Ini sangat penting juga untuk berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia, teman-teman. Contohnya adalah di pemanggilan skuad timnas saat ini yang senior ya, yang dipanggil, yang dikumpulkan oleh Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan, justru ada 5 pemain asal Arema FC yang dipanggil. Dan ini menjadikan jumlah yang banyak dari satu klub yang berkontribusi kepada tim nasional senior. Terlepas dari nanti apakah mereka akan tetap dipertahankan atau menjadi bagian yang dicoret, itu nanti kita lihat kan setelah mereka menjalani pemusatan latihan. Ada Bagas Adi Nugroho, John Alfaridzi yang tadi saya katakan menjadi bagian dari skuad Arema Indonesia yang menjadi juara Indonesia Super League pada musim 2009-2010. Ada Hendro Siswanto, ada Muhammad Rafli, dan Kushedia Hariyudo, pemain baru di Arema FC musim ini. Dan musim ini juga kalau kita melihat sepak terjang Arema di awal musim yang tidak begitu meyakinkan juga bukanlah sebuah hal yang negatif
atau sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Tidak perlu dikhawatirkan karena masih dalam fase awal musim. Baru 3 pertandingan yang dimainkan oleh Arema FC, memang mereka baru bisa meraih 1 kali kemenangan, tapi juga perlu kita cermati bahwa begitu banyak perubahan yang terjadi di skuad Arema FC musim ini. Banyak pemain baru dan juga ada pelatih baru yang awalnya adalah Mario Gomez, dan kemudian pemain-pemain asing seperti Johnny Baumann, Alderete, dan juga Malvino, ada juga In Kyun Oh. Tapi yang terjadi justru sekarang, Mario Gomez tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai pelatih di Arema FC. Jonathan Baumann juga ikut keluar bersama dengan Mario Gomez. Ada pelatih fisik juga yang ikut keluar bersama mereka. Tapi ini bukan berarti sebuah kemunduran bagi Arema FC. Arema FC adalah salah satu klub besar yang berkompetisi di kancah sepak bola Indonesia. Saya kira akan banyak sosok yang tertarik untuk bisa menjadi pelatih di Arema FC musim ini. Dan ternyata perkiraan saya itu betul, karena baru hari ini saya membaca berita di media yang memuat tentang perkembangan slot pelatih di Arema FC. Ada mantan pemain yang kabarnya, ya ini kabarnya, tertarik untuk menjadi pelatih di Arema. Esteban Guillen. Siapa Esteban Guillen? Teman-teman yang merupakan pendukung dari Arema tentu ingat peran Esteban Guillen sebagai salah satu pengatur ritme serangan dari Arema Indonesia pada musim mereka menjadi juara Indonesia Super League. Dan jangan lupa, Arema juga pernah menjadi juara Copa Indonesia pada tahun 2005 dan juga 2006. Jadi tim ini sudah memberikan cukup banyak prestasi ya di kancah sepak bola Indonesia. Setelah penggabungan dari kompetisi Perserikatan dan juga Galatama. Dan kita kembali lagi kepada kondisi musim ini yang tadi saya katakan bahwa seharusnya kepergian Mario Gomez ini tidak dikhawatirkan dan juga tidak dibesar-besarkan. Karena kita juga belum tahu apakah jika Gomez melanjutkan karirnya di Arema, apakah ia akan bisa membawa sukses atau tidak. Memang ia memiliki track record yang baik bersama Persib sebelumnya, bersama Borneo FC, tapi kan itu semua tidak menjadi jaminan. Apalagi kita tahu di 3 laga awal Arema hanya menang 1 kali. Jadi ini menjadi momen bagi Arema FC musim ini untuk melakukan sebuah perubahan besar. Ada Karis Yulianto yang sementara memimpin latihan. Latihan perdana sudah dilaksanakan ya teman-teman. Pekan lalu kalau tidak salah tanggal 3 atau 4 Agustus. Memang tidak semua pemain hadir, ada yang berhalangan, ada yang belum kembali ke Indonesia karena memang belum bisa berangkat dari negaranya, yaitu pemain asing seperti Malvino yang belum ada kabarnya, yang saya belum melihat kabarnya akan terus berlanjut di Arema atau tidak, tapi memang belum ada kabarnya juga bahwa ia akan hengkang. Alderete kembali, pelatih kiper juga masih ada di sana. Dan dalam latihan perdana tersebut juga sayangnya ada 2 pemain yang cedera, Hanif Syabandi dan juga Kurniawan Kartika Aji. Kita harapkan bahwa kedua pemain tersebut bisa lekas sembuh, walaupun Kurniawan Kartika Aji dikabarkan mengalami cedera yang cukup parah. Tapi mari kita doakan agar Kurniawan Kartika Aji juga bisa kembali turun memperkuat Arema FC dalam waktu yang dekat ini. Bersama juga dengan Hanif Syabandi yang perannya sempat juga ya dipindahkan ke posisi center back. Jadi disinilah kita melihat ada momen bagi Arema untuk melakukan sebuah perubahan besar. Ada beberapa pelatih yang dikabarkan tertarik untuk melatih Arema seperti Esteban Guillen, mungkin juga ada Milan Petrovic, pelatih yang sempat merubah performa Arema FC di musim 2018 ketika mereka di awal berada di zona papan bawah tapi kemudian perlahan-lahan bisa naik ke papan tengah. Bicara tentang materi pemain, saya kira materi pemain Arema FC sudah cukup, ditambah jika nanti para pemain asing yang belum kembali ke sini bisa kembali ke sini dan memperkuat Arema FC. Dan bisa juga nanti dengan kepergian Johnny Baumann ada pemain baru Arema FC yang akan dikontrak. Semuanya tergantung dari negosiasi manajemen dengan pemain tersebut. Pemain apa yang perlu bagi Arema FC jika mencari pengganti dari Baumann? Justru saya kira yang diperlukan ini di tengah teman-teman. Karena di depan kita tahu stoknya lumayan banyak dalam posisi penyerang. Belum lagi ada Dedik Setiawan yang mulai coba untuk kembali dalam kondisi 100% asli Malang ya. Dan saya harapkan bahwa ia bisa segera kembali merumput.
salah satu pemain yang saya kira menjadi pemain yang bisa diandalkan oleh Arema FC dalam urusan mencetak gol. Di tengah yang mereka perlukan sekarang adalah kreator serangan. Seperti halnya ketika ada Esteban Guillen di musim 2009-2010. Dan musim lalu ketika ada Makan Konate. Jadi kreativitas serangan itu juga diperlukan dari lini tengah. Kalau sekarang yang dimiliki oleh Arema FC adalah gelandang-gelandang yang energetik di lini tengah. Bagus-bagus, Jayus Haryono, In Kyun Oh. Tapi yang mereka perlukan juga kan adalah kreator serangan. Yang bisa membuka ruang bagi para penyerang di depan, yang bisa memberikan suplai bola ke lini depan. Jadi itu yang kira-kira menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan oleh manajemen Arema FC. Bagaimana tim ini bisa nanti dirubah untuk menjadi tim yang kembali bisa berkompetisi di papan atas. Waktunya masih cukup banyak karena masih ada waktu hingga Oktober ketika nanti Liga 1 akan kembali bergulir. Dan juga kita tahu bahwa di tangan Karis Yulianto ada juga harapan bagi Arema FC, siapapun nanti pelatih kepala jika nanti ditunjuk oleh manajemen Arema FC untuk juga bisa berkomunikasi secara baik. Kita tahu Karis juga sebelumnya memiliki pengalaman sebagai asisten dari Mario Gomez di Borneo FC. Jadi sosok ini juga perlu dipertimbangkan ya, mungkin sebagai calon nanti pelatih Arema FC ke depannya. All the best Arema FC. And jangan lupa terus saksikan channel YouTube Bola Bung Binder. Akan ada update-update lagi dari Liga 1 menjelang Liga 1 yang mari kita doakan akan berjalan lancar, sukses dengan juga protokol kesehatan yang memang diperlukan. No hate, only football. Salam sepak bola.